Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Dihimbau kepada kita semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Palembang dan sekitarnya, juga Sungai Dingin, Batu Raja dan Pendopo, serta saudara-saudara yang juga rela ikut ibadah secara online malam hari. Dan nanti tolong tetap dipersiapkan minyak. Nanti di saat kita mau berdoa, mungkin saudara punya beban berat atau penyakit dan lain-lain yang perlu kita doakan, boleh disampaikan nanti di kolom di HP di bagian komentar, supaya nanti kita sama-sama mendoakannya dan persiapkan minyak, supaya jangan sampai nanti agak ribet nanti. Semuanya sudah disiapkan. Baik saudara, kita akan mulai ibadah kita. Nanti Pak Sintua kita dan Pak Sintua Indonesia Turek akan memimpin kita dalam puji-pujian. Doa pencerahan ibadah kita akan dipimpin oleh Pak Thomas Patrick Kurban. Dan nanti saya akan sampaikan firman. Malam ini saudaraku, kita tetap seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan juga memang begini ibadah kita setiap Selasa adalah khusus membicarakan tentang yaitu pribadi ketiga Tuhan, yaitu Roh Kudus. Karena begitu penting Roh Kudus itu saudara yang dibicarakan di Alkitab, sehingga saudara kita mulai mengenal pribadi Roh Kudus itu seperti apa kehendaknya bagi kita. Baik saudaraku, kita serahkan pimpinan puji-pujian kepada Pak Sinto kita Indonesia Puri. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan, yaitu kemurahan lebih dari hidup. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, yaitu ibadah pengurapan Selasa malam. Baiklah, kita semuanya mempersiapkan hati dan diri kita, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita ini dengan doa pembuka kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita semuanya saudara-saudaraku akan memulai ibadah kita ini lewat doa kita yang nanti dipimpin oleh Bapak Thomas Patrick Purba, sekaligus mendoakan hamba Tuhan Bapak Pendeta kita, Pendeta RP Simbarmata, yang akan menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Kita akan pujian kepada Tuhan, pujian penyembahan seperti rusa yang haus merindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu.
Penyedia, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang mampu merubah setiap hati kami Bapa. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dari pagi Bapa hingga pada malam hari ini Bapa, Engkau berikan kepada kami pertolongan Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas sebab itu Tuhan. Pada saat hari ini Kau berikan kepada kami kemampuan Bapa yang Kau tempatkan di dalam Bapa hati kami untuk Kau datang menghadapi baik-Mu Bapa. Mengalah di dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus, di dalam ibadah khusus kami hari ini, yang di dalam pengurapan Bapa. Tuhan ini Kau yang mengurapi ya Tuhan. Maka yang memakai sedang Tuhan ibadah kami hari ini. Baikkan Bapa-Mu seluruh jemaat-jemaat Bapa yang ada di gereja ini dan juga di dalam Bapa jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, yang melalui ibadah ini Bapa sekarang ya Tuhan. Tuhan kami berdoa pada saat hari ini Bapa, supaya Kau mengundang dan Bapa bertanggung jawab atas ibadah ini ya Tuhan. Engkau pimpin dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Tuhan selamatkan segala roh kegelapan dan bangkitkan semua dalam nama Yesus. Bangkitkan Bapa dalam ibadah ini, dalam pengurapan Tuhan ya Tuhan, yang memberi yang melayani Tuhan ini Bapa. Engkaulah mengurapi pikiran ujian sehingga dan keseimbangan terdapat Bapa pendeta kami yang akan senantiasa menyampaikan firman Allah. Buatlah ya Tuhan hati kami melalui Engkau kepada firman-Mu. Buka hati kami berkenan ya Tuhan, supaya firman-Mu berbicara, firman-Mu Bapa berubah terang dan borok kami. Firman-Mu Bapa membersihkan kehidupan kami. Berkat firman-Mu sanggup melepaskan kami dari dosa. Firman-Mu sanggup menyembuhkan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kau minyak Bapa menyertai-Mu, nyata bagi hamba-Mu ya Tuhan. Dan juga Bapa kami berdoa supaya Bapa ada roh pengetahuan, bahkan Roh Kudus Bapa Kau sampaikan bagi hamba-Mu Bapa. Dan kami bersyukur Bapa senantiasa agar kami mendapat pemberian Bapa. Tuhan baik Tuhan yang ada di dalam masing-masing. Buatlah jaringan Bapa, dia bisa mendapatkan mereka Bapa. Itu baik ya Tuhan Yesus, dan mereka tidak terganggu. Buat aman selama mereka beribadah, dan buat aman selama mereka beribadah di tempat ini ya Tuhan. Sehingga nama-Mu ini dimuliakan, nama-Mu ini ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini dan kami juga mulai akan mendengarkan firman Bapa. Terima puji-pujian kami dan biarlah Bapa Kau terima ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti seorang yang bermimpi. Baik kita semua anak Tuhan di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing, biarlah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
jiwa. Biarlah saudara-saudaraku, Roh Kudus yang kita undang pada malam hari ini membakar sukacita kita, sehingga puji-pujian kita menjadi persembahan yang diterima Tuhan yang hangus terbakar. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwa. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima benih firman Allah, sehingga saudara-saudaraku kita yang mendengarkan beroleh sukacita oleh firman Tuhan. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, sekaligus hambanya memimpin sampai berakhirnya ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita akan undang hambanya dengan pujian penyembahan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, sambil bernyanyi kita persembahkan pada bakaran kita. Dengan kuasa
Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan baik di gereja ini, di Palembang dan sekitarnya, Sungai Lilin, Batu Raja maupun Pendopo, dan bagi kita yang rela hati mengikuti ibadah secara online siapapun saudara. Baik, kita akan dengar firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Sambil mempersiapkannya di sini ada saudara kita bersama Mas Edia sama Mas Diki. Filipi pasal ketiga. Oke. Siapa namanya Mas? Nama Pak? Perkenalan dulu. Namanya Robertus. Selamat datang Mas ya. Kita akan doakan secara khusus nanti Mas Robertus. Baik, kita dengar firman Tuhan. Filipi 3 ayat 2 dan 3. Filipi 3 ayat 2 dan 3. 3-2. Ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, malam hari ini sesuai dengan bahwa ibadah kita Selasa malam membicarakan tentang Roh Kudus, saudara. Dan nanti penekanannya adalah di ayat 3 tentang kita beribadah oleh Roh Allah, saudara. Roh Allah ini sebutannya ada beberapa nama. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ada Roh Satu Besar, ada Roh Kebenaran, ada Roh Penghibur, ada Roh Penolong, ada Roh Kebenaran. Nah ini saudara satu pribadi, supaya kita jangan terpengaruh kata-kata yang sekarang ini melalui media sosial sekarang ini yang sangat gencar mencoba menyerang, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena bagi mereka roh kebenaran itu adalah orang seberang, atau penghibur itu orang seberang yang menjadi sesembahan mereka, saudara. Baik, saudaraku, ayat ini berkata, ayat 2 dan 3 ini, kita mesti hati-hati terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat atau penyulat-penyulat palsu. Ini sebetulnya saudaraku 3 sebutan anjing-anjing, pekerja jahat dan penyulat-penyulat palsu ini sebetulnya sama, saudara. Artinya anjing-anjing di sini Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius, janganlah kamu memberikan mutiaramu kepada anjing, nanti dia akan menginjak-injaknya, lalu dia akan berbalik menyerang kamu. Anjing itu ciri-cirinya dia memuntahkan, tetapi dia memakannya lalu memuntahkannya lagi. Ini sudah kalau ciri anjing. Itu menggambarkan seperti dalam kitab Nabi Yesaya juga disebut anjing adalah mereka ini pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan palsu, yang sekarang ini begitu parah di banyak saudaraku pelayanan. Disinilah kita mesti berhati-hati, saudara. Dan mereka dikatakan juga penyulat-penyulat palsu.
Sementara kita disebutkan hanya orang yang bersunat, kata ayat 2. Bersunat yang dimaksud adalah bukan bersunat secara lahiriah yang dibanggakan seperti orang Israel atau apalagi orang seberang yang mengikuti kita. Ya kan? Bersunat yang benar itu seperti apa? Coba kita baca sebentar. Kolose pasal 2 ayat 11. Coba kita baca Kolose 2 ayat 11, 3-2. Ya. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Lihat ayat 11. Disunat sekarang adalah sunat Kristus. Sunat Kristus itu dikatakan ayat ini terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Caranya seperti apa? Ayat 12. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa-dosanya, lalu memberi diri dibaptis. Itu disebut bersunat secara roh, sunat Kristus, sunat. Ya, itu pengajaran yang benar. Kalau kita membedakan pengajar palsu dan tidak palsu, sederhana sebetulnya, saudara. Itu kembali tentang pelayanan. Sekarang disebut pelayanan roh, 2 Korintus 3. Makanya setiap hamba Tuhan itu sekarang melayani itu harus penuh dengan Roh Kudus. Bahkan perjanjian lama juga berkata seperti itu dalam kitab Keluaran pasal 40. Dikatakan di sana, urapi mereka supaya berdasarkan pengurapan itu mereka melayani aku di bait Allah. Pengurapan di situ dituang minyak, menggambarkan di sana mereka penuh Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus melayani penuh dengan roh. Bahkan saudaraku, ketika Tuhan Yesus mau berangkat ke surga, dia berkata, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, kata Lukas pasal terakhir maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu nanti dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, waktu mereka penuh dengan Roh Kudus itulah sudah disebut mereka, gambaran Roh Kudus itu adalah air hidup dalam kitab Yohanes pasal 7. Sehingga nanti kalau mereka memberikan firman atau melayani, mengalir aliran-aliran air hidup, kata Yohanes pasal 4, saudara. Sehingga mereka yang mendengar seperti air kalau orang lagi haus, atau sebuah padang gurun, kalau tidak ada air itu kan mengalami kematian. Tetapi ketika Roh Kudus atau air hidup itu mengalir, saudara, maka akan muncul sebuah kehidupan. Demikian kita dipercaya, diberikan Roh Kudus. Seperti yang saya katakan tempoh hari dari Alkitab, pemberian Roh Kudus kita mesti juga tahu bahwa Roh Kudus diberi mesti seperti ini. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama, sudah. Sekedar mengingatkan saja, pasal 2 maksud saya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 1 sampai dengan 4. Kisah Rasul pasal 2 1 sampai 4. Kita baca demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini orang yang penuh dengan Roh Kudus ditandai dengan ada dia berbahasa yang lain, berbahasa roh. Itu tandanya, saudara. Kalau sekarang banyak orang yang penting menyebut Roh Kudus tapi nggak ada tanda. Minimal ada 3 tanda, kan kita sudah tahu. Pertama berbahasa roh, kedua ada karunia-karunia roh, 1 Korintus 12. Yang ketiga, dia ada buah-buah roh dalam dia 5 ayat 22. Ini tanda dalam gereja itu ada Roh Kudus, saudara. Kita harus berdasarkan firman. Nah, saudara, kembali tadi kepada kita, yaitu Filipi pasal yang ketiga tadi, saudara. Apa katanya di sini? Bahwa pekerja-pekerja palsu, penyulat-penyulat palsu itu, yaitu saudaraku, mereka ini adalah orang yang tidak penuh Roh Kudus. Nah, ini ciri-ciri salah satu. Coba kita baca dalam 2 Petrus ya pasal 2. Coba kita baca 2 Petrus pasal 2 tentang mereka ini adalah guru-guru palsu. Coba kita baca yaitu 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 18. Sampai dengan 19 ya, ayat 2 sampai 19. 32. Ya, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Lihat ayat 17. Mereka ini adalah mata air yang kering. Sementara ini artinya mengatakan mereka ini tidak penuh Roh Kudus. Sementara kalau hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus, coba kita baca Yohanes 7, Injil Yohanes 7, supaya kita mulai belajar dikit-dikit sudah. Mereka ini kan mata air kering. Kalau hamba Tuhan itu dikatakan Tuhan Yesus, coba kita baca. Lihat ayat 32, ayat 37 sampai dengan 39 ya. Yohanes 7 ayat 37 ayat sampai dengan 39, 32 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya sudah. Di sini dikatakan dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Inilah Roh Kudus. Digambarkan adalah air hidup, saudara. Tapi Roh Kudus belum dicurahkan pada saat itu, kata ayat ini belum datang. Karena Yesus harus menerima kemuliaan yang sudah dia tinggalkan, kata Filipi 2. Dia kan mengosongkan dirinya ya, waktu dia datang dari surga, firman jadi manusia, dia kosongkan dirinya dari semua kemuliaannya, dia datang menjadi manusia seperti kita. Lalu saudaraku, dia menjalani hidup seperti kita di bumi ini. Lalu dia kembali ke surga. Dia memakai tubuh manusia selama 33 tahun setengah. Lalu dia meninggalkan tubuh manusianya dan diubah dia waktu dia bangkit dari kubur, memiliki tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, dan berangkat ke surga.
Nah, sampai di surga dia menerima kembali kemuliaannya. Setelah dia kembali menerima kemuliaannya, baru dia dikatakan di sini, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Kisah Para Rasul pasal 3, dia di sana kembali menerima kemuliaannya, baru dicurahkanlah Roh Kudus kepada hari itu yang kita baca barusan tadi, Kisah Rasul pasal 2. Pada hari Pentakosta, saat itu kata berkumpul mereka di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba tampaklah ada nyala api bertebaran seperti lidah-lidah, lalu hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka langsung berbahasa yang lain, berbahasa roh, saudara. Ya, bukan hanya berbahasa roh. Saat itu langsung mereka diberi karunia. Ya, di sana mereka langsung diberi karunia-karunia luar biasa. Saudaraku, kembali tadi kepada Filipi. Nah, itulah bedanya. Kalau guru-guru palsu tadi adalah, walaupun dia berperingkat sebagai katanya hamba Tuhan atau pelayan, katakanlah saudaraku seperti sekarang para pendeta begitu ya. Tetapi saudaraku, mereka ini kalau belum penuh dengan Roh Kudus, dalam diri mereka tidak ada air hidup yang bisa dibagi-bagikan mengalir saudara. Ini yang jadi persoalan. Nah, yang mau kita bahas malam ini, sebetulnya temanya kita hari ini malam ini, ayat 3 tadi, Filipi 3. Yang beribadah oleh Roh Allah. Nah, kalau sudah kita bersunat, dengan cara ditanggalkannya manusia berdosa kita melalui pertobatan, dengan cara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu memberi diri dibaptis dengan cara dikuburkan, kata tadi Kolose pasal 2 ayat 12, baru manusia lama kita ditanggalkan, dipisah atau dipotong. Seperti kalau dalam memotong, maaf kata saudara, kalau sunat lahiriah, menanggalkan itu tanda dia sudah orang bersunat, orang yang kudus. Kalau kita disunat secara sekarang bukan lahiriah, kita tak boleh ikut-ikutan dengan cara yang lama. Kita disunat dengan secara roh, dengan cara menanggalkan manusia lama, sehingga kita mengenakan manusia baru, kata firman Tuhan. Nah, disitulah kita baru dikatakan kalau sudah jadi manusia baru, karena menanggalkan manusia lama. Kita memiliki roh yang baru, jiwa baru, tubuh tanpa dosa. Kata Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27 sudah perjanjian lama. Bahkan dalam Efesus pasal 4 juga dikatakan juga seperti itu. Saudara, baru di sana roh kita ini sudah baru bisa beribadah dalam roh dan kebenaran. Kata kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Nah, dikatakan di sini yang beribadah oleh Roh Allah. Nah, sekarang tema kita adalah beribadah oleh Roh Allah. Sudah tahu bagaimana Roh Allah di sini mengajar kita mengerjakan ibadah ini? Itu artinya saudara, Roh Allah lah yang mengerjakan ibadah di malam ini. Inilah ibadah oleh Roh Allah. Ini mesti kita tahu. Nah, bagaimana kita paham ini? Ada sesuatu yang mesti kita, saudaraku, lihat dulu yang kita. Kenapa beribadah oleh Roh Allah? Coba kita yang baca dulu yang pertama. Dalam 1 Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kelima. Coba kita baca ayat 6. Yohanes pasal 5 ayat 6 tentang roh ini sudah, roh Allah, roh kudus, roh kebenaran. Coba kita baca ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 6, 3-2. Ya, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ini dulu, roh adalah kebenaran. Ini harus dipahami. Makanya kalau kita beribadah oleh Roh Allah, berarti
berarti kita beribadah dalam kebenaran. Nah, roh Allah ini tadi disebut adalah kebenaran. Nah, bagaimana kita nih mau selidiki dulu tentang ibadah? Kan ada dulu ibadah, kan ada ibadah yang ada ibadah buatan manusia. Jadi sudah tahu. Kolose pasal 2 juga berkata ada ibadah buatan sendiri, ada ibadah yaitu yang ibadah kita dulu kata seperti dalam kitab 2 Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Bagaimana di sana ayat 33 sampai dengan 35. Ketika orang melakukan kata saudara, yaitu ritual adat istiadat. Ritualnya itu, ya, itu sebetulnya sedang beribadah juga, tapi beribadah bukan kepada Tuhan, tapi beribadah kepada alam teritorial, artinya alam penguasa setempat. Seperti kalau di Sumatera Utara namanya di sana penguasaannya itu adalah Popung dan Jadi Nagoro. Nah, di sanalah beribadah kepada dia dengan cara adat istiadat. Kalau di Jawa beda lagi, ya ada cara mereka ritual tersendiri. Lalu mereka akan menyembah, ada sesembahan mereka. Di sana sudah ada juga di misalnya saudaraku di berbagai suku, bahkan hampir semua suku sudah. Mereka ada ritual ibadah dan mereka beribadah kepada yang mereka anggap itu Tuhan. Tetapi ada roh yang menyatakan sebuah kebenaran, ibadah yang benar. Ini harus kita tahu, ibadah yang benar. Nah, makanya supaya kita tahu roh Allah mengajar kita tentang ibadah yang benar, bahwa ibadah sekarang yang terjadi harus roh Allah yang mengerjakan semua. Nah, coba kita baca sebentar. Ada sesuatu, yaitu tadi saya katakan di awal bahwa ada ibadah-ibadah di dunia ini. Tapi di sini akan dijelaskan oleh firman bahwa Roh Kudus atau Roh Allah akan memberitahu kita tentang sesuatu yang rahasia tentang ibadah. Coba kita baca dulu sebentar 1 Korintus pasal 2. Ini dulu yang pertama. Tugasnya Roh Kudus ini seperti apa? Coba kita baca ayat 10. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 10, 32 ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sudah, ini mau kita selidiki. Ada yang tersembunyi dalam diri Allah tentang ibadah ini. Ini salah satu dulu ya, ini bukan hanya tentang ibadah ya, tapi karena malam ini tema kita tentang ibadah. Bahkan tentang ibadah ini kan menyelidiki yang tersembunyi tentang rahasia Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, disingkapkan, diselidiki oleh Roh Kudus. Kan begitu saudara. Nah, tentang ibadah juga iya. Roh Kudus menyelidiki ada sesuatu yang rahasia dalam ibadah. Coba kita baca saudara di dalam kitab 1 Timotius. Coba kita baca. Kita memang cukup cepat saudara, tidak apa. 1 Timotius saudara, supaya kita mulai. Nanti saudara kalau misalnya kurang jelas, nanti boleh ulang-ulang membacanya dan boleh ditanya dengan saya, tidak apa. Kita baca 1 Timotius 3. 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Nih rahasia 32 ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah sudah, ini kita mesti, ini diajari, disampaikan kepada kita rahasia yang diselidiki oleh Roh Kudus dalam ibadah kita. Ada yang rahasia sebetulnya yang sedang terjadi dalam ibadah kita ini saudara. Ya, dikatakan tadi, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita.
Ini mengerjakan dalam diri kita, saudaraku, mulai dari pertobatan sampai kepada pengangkatan, kata ayat ini. Jadi saudara jangan salah, makanya kenapa kita mesti beribadah. Ini membicarakan bahwa memang seperti 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang juga hidup untuk yang akan datang. Itu kegunaannya. Makanya saudaraku, kenapa orang berjuang beribadah? Kata 1 Timotius pasal 4 ayat 10, termasuk dalam kitab Yeremia 30. Tuhan di sana berkata begini, coba kita baca Yeremia 30. Saya sangat kagum dengan firman saudara. Yeremia pasal 30. Bagaimana firman menjelaskan kepada kita, saudara-saudara? Coba di sini kita baca ayat 21 dan 22. Yeremia 30 ayat 21 dan 22, 32 dia. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Sudah lihat di sini Tuhan berkata, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk datang kepada-Nya? Ini namanya beribadah. Siapa yang berani? Makanya saudaraku, belum nyawa diminta. Kalau ibadah kita selama ini misalnya di gereja, saya bersyukur ya, memang belakangan kemarin sebelum datang yaitu corona, memang sudah lumayan kita banyak yang datang. Tinggal sedikit-sedikit lah yang belum datang. Dan sebelumnya ya, sebelum kita ramai tempo hari, masih ada jemaat sudah tempo hari ya. Bahkan sebelum sampai datang corona tuh masih ada 2-3 orang lah seperti itu saya sebut. Mereka tidak berani mempertaruhkan saudaraku apa yang dimiliki untuk datang kepada Tuhan. Bahkan misalnya baru sedikit aja demam, baru sedikit ingusan, baru sedikit batuk, apalagi hujan. Kenapa nggak datang? Hujan tadi Pak. Kenapa kamu lihat ini Pak? Flu Pak, pilek Pak. Ini nyawa, nyawa. Belum apa-apa diminta. Misalnya baru, datanglah kamu beribadah. Kenapa saudara? Sampai Tuhan mengatakan, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya mendekat kepadaku? Karena memang ada yang di sana dirahasiakan Tuhan dalam ibadah kita. Dan ini disingkapkan tadi dalam kitab 1 Timotius pasal 3. Kita ulangi sudah. 1 Timotius 3 tadi. Apa dikatakan? Rahasia. Luar biasa kan? Ini berbicara rupanya kalau kita beribadah, ini mulai mempersiapkan kita. Mulai saudara saat kita bertobat, memberi diri baptis, lalu kita dibentuk sampai dewasa rohani, sampai kita dipersiapkan mengalami pengangkatan. Itu di ibadah kita peroleh. Di ibadah. Makanya kalau saya pribadi, kami di rumah beribadah kan. Ada kan namanya ibadah membangun mesbah, katakanlah dulu mesbah dulu saya sebut. Mesbah pribadi, saya tidak jarang sendirian pribadi beribadah. Dan juga ada mesbah keluarga yang beribadah. Ada mesbah secara berjemaah, seperti kita sekarang berjemaah dalam roh. Kalau tempoh hari berjemaah kita baik secara fisik di sini maupun secara roh. Kalau sekarang kita berjemaah dalam roh kepada 4 sidang ini sudah kita bertemu di sebuah tempat di rumah Allah beribadah. Nah saudara, apa yang rahasia sampai kita dalam ibadah ini mengalami nanti pengangkatan itu saudara? Ya, ini ayat ini ngomong diangkat dalam kemuliaan. Apakah luar biasa? Lihat di sini. Apa di sini titik 2 yang dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa itu? Dia
yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Saudara, luar biasa kan? Saking Tuhan ini mau hadir memberikan ibadah kepada kita yang luar biasa, Dia mau jadi manusia. Makanya dalam kitab Keluaran pasal 3 jelas berkata, saudara, tujuan Tuhan kenapa kita dikeluarkan dari perbudakan dosa atau dari Mesir, gambaran di sana Kolose apa di Keluaran pasal 3. Tujuannya memang supaya kita bisa beribadah. Ternyata di ibadah itu, saudara, ada di sana rahasia yang mau disingkapkan Tuhan, yang selama ini sudah disampaikan sebetulnya kepada kita, untuk bagaimana kita di sana dapat dibentuk oleh Tuhan lewat ibadah itu, sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, sampai kita nanti akan mengalami pengangkatan. Itu di ibadah. Makanya memang beribadah itu harus berjuang. Bahkan siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk aku, kata firman, saudara. Tapi kalau sekarang baru sedikit ada pesta, ada arisan, ada pesta Natal hari Minggu, dikorbankan di ibadah. Dibilang sama ibadah, tidak sama ibadah di gereja dengan arisan. Di sana kalau nanti kadang-kadang kalau ditegur dosa panas, karena lebih baik menjaga tidak terjadi konflik daripada nanti menegur. Kalau ada orang berdosa, kalau saya tidak seperti itu, nggak boleh. Mau keluarga, orang tua atau siapa, kalau dia salah, sampaikan apa yang benar, sampaikan, tapi dengan cara yang terhormat, yang sopan, ya. Jangan sampai misalnya semua kita, karena kita tahu firman lalu kita menggurui dia, tidak seperti itu. Sampaikan dengan elegan, dengan cara hormat, sangat menghargai dia. Begitu cara maksud. Nah, kita mulai, saudara, di sini sedikit. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ingat, saudara, kalau ada orang mengatakan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia, dia adalah, katanya adalah nabi biasa, manusia yang tidak. Dia adalah firman jadi manusia di bumi. Jangan salah, saudara. Bahwa dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14-nya berkata, firman itu sudah jadi manusia. Dan Roh Kudus lah yang menyatakan dia dari manusia. Makanya dimulakan karena Roh Kudus yang mengajarnya, sudah mengajar kita dari firman. Roh Kudus mulai memberitahunya dari Yesus saja dikandung dari Roh Kudus. Bayangkan, dia jadi manusia ini dimulai dari pekerjaan Roh Kudus. Firman jadi manusia, di sana dia dikandung dari Roh Kudus. Ya kan? Dia juga dilahirkan melalui kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan dalam dirinya semua. Ya kan? Makanya, saudaraku, kalau ada orang mengatakan Yesus ini, saudaraku, dia tidak datang sebagai manusia, bahwa dia bukan firman, itulah disebut antikristus. Coba kita baca 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Coba kita baca ayat 1 sampai dengan 3. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 3:2. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh tidak datang sebagai manusia, itulah antikristus. Ya, dia adalah firman dari manusia. Itu baru benar, itu Roh Kudus yang menyatakan. Makanya dikatakan 1 Timotius 3 tadi kembali, inilah tadi. Jadi dia datang sebagai manusia kepada kita. Tujuannya apa? Kenapa dia jadi manusia? Kan ini pertanyaan, kan? Ini sudah saya jelaskan. Pertama, alasannya, kenapa firman atau Allah jadi manusia di bumi?
Alasan yang pertama adalah Keluaran 33. Manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Manusia nggak bisa ketemu dengan Tuhan kalau manusia jatuh dalam dosa. Mereka bisa mati kalau langsung ketemu Tuhan. Kata Keluaran 33. Makanya Tuhan menjadi manusia supaya bisa bertemu langsung, bisa berinteraksi. Itu alasan yang pertama. Kedua, kenapa dia jadi manusia? Dalam kitab Yohanes pasal 13, manusia tidak ada lagi yang bisa diteladani. Semua sudah jatuh dalam dosa, kata Roma 3. Sehingga Yesus ini datang ke dalam dunia, dialah perintis pelopor bagaimana memperlihatkan teladan yang paling sempurna. Karena firman Tuhan, saudara, jangan sampai salah. Dia menjadi teladan. Ya, dan yang ketiga, kenapa dia menjadi manusia? Yaitu terdiri dari tubuh dan darah. Dalam kitab, yaitu Ibrani 2, dia terdiri dari tubuh dan darah. Tubuhnya untuk apa? 1 Petrus 2 mengatakan tubuhnya untuk tempat dosa kita ditransfer, saudara. Jadi dosa dari Adam sampai selesai di dunia ini berapapun, semua dosa umat manusia ini sudah ditransfer, dipindahkan kepada Tuhan Yesus. Dia mengambil semua di tubuhnya. Nah, waktu dosa sudah berdiam di tubuhnya, dosa-dosa itu akibat dosa-dosa kita itu dihukum lagi. Pas dia dihukum, tubuhnya menjadi tempat penghukuman, dipukul, dicambuk dan lain-lain, sampai rupanya pun begitu buruk, karena Yesaya pasal 52 dan 53, sampai tidak dikenali lagi dia, saking dia dipukul luar biasa, dibogem dan lain-lain, enggak lagi dikenal seperti yang biasa. Makanya nggak cocok yang dibuat dengan ibadah Yohanes ini yang dipukul sedikit dia, seluruh tubuhnya sampai tidak dikenal lagi, saking dipukul bisa-bisa karena dosa-dosa kita. Jangan sampai salah. Makanya yang benar itu, saya lihat itu, walaupun memang tidak sempurna, the passion of Christ itu baru pas. Ya, artinya itu lebih cocok kalau mau nonton tentang penyaliban Yesus, sudah. Nah, saudaraku, nah yang ketiga dia tubuhnya, lalu darahnya apa? Dalam Imamat 17 telah menjadi penentuan Tuhan bahwa darah itu adalah karena mengandung di dalam darah itu kan nyawa. Darah itu mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi di dalam darah Yesus itu ada nyawa dia. Itu mengadakan pendamaian antara kita dengan Allah. Itu sudah menjadi sebuah ketentuan karena di dalam darah kan nyawa. Makanya nyawa kita ini yang sudah melakukan semua dosa diganti dengan nyawanya yang kudus di dalam darah. Kalau darah kambing domba, itu kambing domba nggak selevel dengan manusia. Makanya nggak bisa melepaskan dosa kita kalau kambing domba cara perjanjian lama. Harus datang dia anak domba Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Sudah. Dia adalah anak domba yang sejati, tanpa dosa, darahnya kudus. Nah, darahnya itulah menyelesaikan kita dengan dosa sebenarnya. Makanya dia datang sebagai manusia. Lalu dia dibenarkan dalam roh. Makanya pekerjaannya Roh Kudus membenarkan dia. Bagaimana cara Roh Kudus membenarkan dia? Sudah tahu. Kalau dia mengatakan sesuatu firman, tidak hanya omong kosong firman. Roh Kudus membenarkannya melalui tanda-tanda ajaib. Dia ngomong terjadi, Roh Kudus bekerja. Makanya dulu sudah akan menciptakan langit bumi kan firman. Dan di sana Roh Kudus bekerja sama. Jadilah langit jadi. Roh Kudus bekerja, dibenarkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menjadi saksinya. Bahkan waktu kita menginjil pun, Roh Kudus yang menjelaskan tentang Yesus. Coba kita baca 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus 12. Coba kita baca. Ayat 3, singkat saja. Aturannya ayat 1 betul. Ayat 3 saja. 1 Korintus 12 ayat 32. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah saudaraku yang membuat kita menerima Yesus sebagai Tuhan hidup selama. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu terjadi pembenaran.
Saya nggak bisa mengatakan Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Ya kan? Seperti itu kita. Caranya gimana? Ketika Roh Kudus menyampaikan firman kepada kita, firman itu yang kita dengar diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, makanya kita terima. Itu maksud dari. Jadi nggak ada orang yang bisa mengutuki. Kalau ada orang yang mengutuki Yesus, kata ini, itu bukan Roh Kudus itu. Makanya sekarang banyak orang yang mengutuki Yesus kan, oh ini itu, Yesus itu ini, bahkan diremehkan di kata-kata. Nah itu bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus nggak mungkin mengutuki Yesus. Justru Roh Kudus memperkenalkan siapa Yesus yang adalah Tuhan. Mestinya begitu, saudara. Kembali tadi saudaraku, yang menampakkan dirinya, kata tadi ayat 1 Timotius 3, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Saudara tahu, waktu Yesus lahir, wah dia sudah didatangi malaikat. Bahkan dia malaikat sendiri yang dahulu menemui para gembala. Yesus sudah lahir, yang diberitakan dalam perjanjian lama. Datanglah kalian dan bawa ke sana. Malaikat sudah. Dia dinyatakan di depan malaikat. Tidak hanya itu, malaikat sendiri pun selalu menyertai Tuhan Yesus di mana-mana. Bahkan ketika dia selesai berpuasa, udah selesai dia berpuasa, dia dilayani malaikat. Kata Markus pasal pertama, saudara. Luar biasa kan malaikat ini. Sama dengan kita sekarang dilayani malaikat. Bahkan dalam pasal 103 berkata, waktu kita mengimani firman dengan memperkatakannya, misalnya malaikat itu ikut dia melaksanakan firman yang sedang kita perkatakan. Karena Tuhan berkata, apa yang kau katakan, kalau kau tidak timbang akan terjadi seperti yang kau katakan. Kata Markus 11 ayat 23 dan 24. Nah saudara, makanya tadi malaikat itu menyertai, termasuk saudara lihat sekarang. Kalau dalam penglihatan sesuai dengan Mazmur pasal 91, apa dikatakan? Malaikat-malaikat akan diberitakan kepada menjaga engkau di segala jalanmu, bahkan membentengi rumahmu. Makanya sekarang lihat, kenapa kita aman-aman saja? Ada malaikat yang menyertai kita, karena kita mau beribadah dengan benar. Ya, ibadah luar biasa kan? Ya kan? Bahkan waktu Tuhan Yesus saja mau disalibkan, dia mau menerima penyaliban itu, penyaliban itu, penyiksaan itu, katakanlah begitu. Di sana ada malaikat memberi dia kekuatan. Malaikat Tuhan. Nah, dikatakan di sini juga apa yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 1 Timotius 3 tadi. Roh Kudus ini memberitahu kita, saudara. Makanya kamu kalau dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 kan, ayat 1 mulai itu dikatakan apa? Sampai dengan 5, sampai dengan 6. Apa dibilang? Kamu jangan pergi dari Yerusalem sebelum kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah janji Bapa. Sebab kalau nanti kita pergi menginjil seperti sekarang, menyampaikan firman ini kan harus dengan Roh Kudus, ya kan? Supaya nanti Roh Kudus itu bekerja di firman itu. 1 Korintus 2 berkata, maka firman itu berkuasa menjebol pertahanan seseorang yang di sana selama ini dia tidak percaya Tuhan. Dia hanya percaya dengan cara-cara duniawi, dukun dan lain-lain, pengertian-pengertian manusia. Ini sudah berata, bahkan seperti tembok tebal, dan orang sudah suka dengan ini. Tetapi supaya bisa ini dihancurkan, saudara, harus dengan kekuatan Roh Kudus di dalam firman. 1 Korintus 2 maupun di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat itu berkata, kami ini memang masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, tetapi kami berjuang dengan kuasa Allah yang di dalam firman itu menjebol, meruntuhkan, merobohkan benteng-benteng, yaitu penolakan kepada pengenalan akan Tuhan. Banyak orang yaitu menolak, yaitu Tuhan. Itu sebuah benteng bagi dia. Dia masih mempercayai cara-cara yang lama seperti saya. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja melalui firman itu dijebol, saudara. Lalu dikatakan
lalu masuklah pengertian yang benar. Disitulah pertobatan kita. Benteng-benteng selama ini pertahanan kita, yang kita anggap selama itu dan benar, itu yang dihancurkan oleh firman yang diurapi dengan Roh Kudus. Jadi, makanya kenapa kita bertobat? Kenapa kita bisa berani meninggalkan cara hidup kita yang lama? Kita semua tinggalkan, bahkan ada yang begitu radikal. Kenapa saya bilang radikal? Dia sudah menjadi, misalnya dia kerja di kapal, gajinya sudah ratusan juta, tiba-tiba karena Tuhan panggil dia, kau harus melayani aku, dia tinggal. Artinya pertahanan dia selama ini bahwa uanglah yang menjadi selama ini hidupnya. Oh, itu jebol hancur. Itu artinya itu nggak ada apa-apanya. Ketika mulai pengenalan akan Tuhan itu ditaruh Tuhan, dibuat apa? Dibangun Tuhan dalam dirinya. Jadi sekarang ada bangunan baru. Bukan bangunan yang lama. Bangunan lama dalam pengertian yang sama. Bangunan yang baru apa? Pengertian yang benar, yaitu firman. Itu Roh Kudus yang membangun saudara. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal, kitalah itu dimaksud. Yang dipercayai di dalam dunia. Ya kan? Kenapa? Kan nggak ada lagi yang bisa dipercaya dalam dunia kan? Jangan salah saudara. Roma 3 berkata, semua manusia nggak ada yang bisa dipercaya. Manusia semua adalah manusia pembohong. Tidak ada yang tidak berbohong manusia. Tapi Yesus, dia tidak pernah berbohong. 1 Petrus pasal 1 berkata, satu-satunya manusia kudus, manusia suci adalah Yesus. Makanya dia bisa dipercaya. Bahkan dalam kitab Yosua pasal 23, firman-Nya, dialah yang sanggup menggenapi setiap janji-janji. Dia tidak pernah berbohong. Menggenapi setiap firman. Abang luar biasa. Itulah Yesus. Dia kudus, dia menggenapi apa yang dijanjikan, semua firman. Itu ciri-ciri dia, bisa dipercaya. Bahkan dalam kitab Ibrani 2 yang berkata, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia tidak asal ngomong, tapi diteguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Contoh saudara, ya seperti ibadah kita, saya bersyukur kalau ada Roh Kudus di gereja. Dan dibuktikan itu waktu kita menyampaikan firman, ada tanda-tanda yang menyertai. Apa itu antara lain tanda-tanda itu? Kan ada, setidaknya ada 4 kan dalam kitab Markus 16 ayat 17 dan 18. Pertama di sana, tanda-tanda ini akan dari orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memenang ular, dan sekalipun mereka minum cuma, mereka tidak akan celaka. Mereka akan mengembangkan tangan kepada orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Itu peneguhan atas firman yang disampaikan. Jadi tidak ada kata-kata. 1 Korintus 4 berkata 20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tapi dari kuasa. Ada kuasa bekerja, saudara. Makanya bisa dipercaya dia. Nggak asal ngomong, saudara. Dia menjadi teladan. Kalau dalam ini siapa yang bisa teladan? Makanya harus datang Yesus. Dia memberi teladan yang benar. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika dia menjadi teladan, kita ikuti dia. Ketika kita sudah bertobat, memberi dibaptis, karena bisa dipercaya, ikuti dia. Disampaikan firman sampai kita menjadi dewasa rohani. Akhirnya apa? Diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudara, kita akan mengalami pengangkatan. Sebentar lagi Tuhan akan terjadi pengangkatan. Tapi hati-hati saudara, setidaknya ada 2 yang membuat kita nanti tidak terangkat. Pertama adalah Yesaya pasal 46 maupun pasal 43. Di sana dikatakan, kamu memberati aku dengan dosa. Saudara, nanti kan banyak anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, termasuk kalau ibadahnya benar tapi nggak sungguh-sungguh, dia masih berdosa. Nah, dosanya itulah nanti yang memberati dia tidak mengalami pengangkatan. Kata kita nanti bisa. Makanya hati-hati dengan dosa ya. Roh Kudus mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Tinggalkan dosa, itu artinya saudara, hiduplah dalam kebenaran. Roh Kudus yang mengajari kita. Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mengajar tentang kebenaran. Bahkan nanti yang mengangkat kita adalah Roh Kudus. Nah, inilah agungnya rahasia ibadah kita. Roh Kudus yang mengerjakan semua. Ya, ini. Lewat ibadah ini kita akan mengalami pengangkatan, dimuliakan. Makanya orang bertarung untuk beribadah. Tidak sekarang ini asal, yang penting ada waktu. Bahkan ketika ada waktu pun mulai banyak roh berdalih bekerja.
Roh berdalih, roh banyak alasan, roh banyak cara, roh banyak kesibukan, roh yang diikat dengan pekerjaan-pekerjaan padahal bisa ditinggalkan, roh kemalasan, roh kelemahan, roh yang menimbulkan kara-kara. Ada banyak roh yang bekerja supaya orang tidak bisa beribadah. Karena iblis tahu lewat ibadah inilah kita akan dibentuk sampai kita mengalami pengangkatan. Nah, dosa tadi mulai bekerja. Kamu memperhati aku dengan dosa, itu pertama. Yang kedua apa saudara? Lukas 21. Dikatakan jaga diri, hati-hati, waspadalah. Jangan sampai kamu hatimu syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi yang akan menjadi jerat buat kamu. Yang kedua adalah jerat, nanti kita dijerat. Mau mengangkatkan itu ada yang mengikat kita, dijerat. Dijerat apa? Roh-roh inilah zaman sekarang. Ada roh pesta pora. Sekarang orang senang pesta pora. Pesta kesana kesana, tinggalkan ibadah. Ada roh kemabukan. Ada roh kepentingan duniawi. Ini akan menjadi jerat. Sehingga orang nanti kalau mengangkat dalam pengangkatan dia nggak ikut. Sebab bayangkan dulu seperti burung masuk dalam jerat. Ketika dia mau terbang mana bisa? Karena dia terikat. Hatinya terikat kepada kepentingan duniawi, pesta pora dan lain-lain, saudara. Hati-hati dengan itu. Supaya nanti jangan sampai kita tidak mengalami pengangkatan. Padahal kita sudah beribadah. Makanya berjuang. Ibadah itu membutuhkan perjuangan. Waktu di rumah pun ketika datang roh malas mengatakan, bangunlah kamu beribadahlah kata Tuhan. Tapi datang roh malas di daging ini ngomong, kau masih capek. Barusan aja kau menginjil, apalagi saya tadi malam kemarin menginjil. Pas menginjil, ayo kita berdoa. Doakan ketika saya selesai makan, berdoa. Harus udah malam, pagi-pagi dibangunkan Tuhan lagi jam 4. Sebetulnya kurang Islam. Tapi kata Tuhan ngomong, beribadah. Kamu ini ngomong, kau kan masih capek. Ngapain kau apa? Udah tidur lagi aja, lu main 1 jam. Jam 5 saja kau mulai. Oh tidak, saya memaksa diri saya. Karena kan beribadah itu paksa dirimu, namanya berjuang. Karena disinilah rahasia ibadah kita yang begitu agung, yang mempersiapkan kita untuk mengalami pengangkatan, saudara. Di pelayan ibadah ini bisa aja diberitakan firman. Oleh sebab itu malam ini saudara, kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jangan mendugakan Roh Kudus. Yang belum penuh Roh Kudus berjuang meminta kepenuhan Roh Kudus dengan cara setidaknya beriman, kedua hidup kudus, dan yang ketiga haus dan rindu akan Roh Kudus. Seperti dalam kitab Mazmur 42, seperti rusa yang haus dan rindu sungai yang berair. Hari itu digambarkan adalah Roh Kudus. Sebab itu malam hari ini siapkan diri kita semua. Kita ingin kepenuhan Roh Kudus itu. Nanti jangan minta apa-apa dulu. Kita ada 2 sesi dalam doa kita. Jangan saudara nanti kita berjuang dulu untuk meminta kepenuhan Roh Kudus. Demikian firman Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut dulu. Kita pujian haleluya, haleluya. Kita tinggikan Tuhan. Nanti saudara di rumah jangan dulu minta apa-apa kecuali Tuhan pertama ampuni semua dosa saya. Sekarang saya minta Engkau baptis saya dengan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Itu saja. Nanti kita sesi dua akan ada dosa khusus. Dosa apa kita akan pujian haleluya. Naikkan pujian haleluya ini sudah. Sebab dia adalah bahasa surga. Haleluya, 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 haleluya.
juga barangkali ada beban-beban jemaat, sakit penyakit, beban pekerjaan, keuangan ekonomi dan lain-lain. Dan kita doakan juga secara khusus supaya virus corona dilenyapkan Tuhan dari muka bumi ini, terutama dimulai dari Palembang, Sungai Liling, Batu Raja, Pendopo, Sumatera Selatan, di Indonesia, supaya Tuhan berkarya luar biasa pada dunia ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan dan juga kita doakan bagi saudara kita, kalau ada mungkin doakan temannya saudara kita Billy dan Mas Edi, kalau ada memang mau didoakan boleh akan ke depan. Kita akan pujian persiapkan minyakmu saudaraku di rumah masing-masing. Barangkali ada minyak sayurmu, barangkali tidak ada minyak di rumah, kami saja punya sayur sedikit. Supaya kita doakan selalu sebentar. Kita akan pujian kepada Tuhan, yaitu ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sini mas, sini mas. Ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Semua kita melayani, kita keliling mereka. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
jemaat Tuhan begitu. Mari tempatkan tangan kepada minyak mereka. Curahkan kuasa bilur-bilurmu menjamah minyak doa, minyak itu. Urapi dengan kuasa roh, curahkan kuasa dalam. Alirkan kuasa roh kepada minyak itu. Sehingga kalau dipergunakan dalam nama Yesus, baik dibersihkan, diminum, maupun dioleskan, terjadi kesembuhan. Maka Tuhan tumpahkan tangan saat ini. Setiap teman-teman yang di rumah yang memegang minyak itu, oleskan minyak itu di tanganmu dan arahkan tanganmu kepada HP-mu, serta dia tumpahkan tanganmu dia tubuh sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit yang ada di tubuh jemaat, baik bila ada virus corona, kanker urin, diabetes, jantung, paru-paru, bertiroid, magnet, hipertensi, prostat, hepatitis ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, diabetes, osmoto, kista dan gatal-gatal, batu-batu senapas, kuda memilih, sakit kepala, ikan, vertigo, asam perut, ambil air, dalam tenggorokan, dan khusus, malaria, hernia, leukemia, maupun yaitu enterobacterus, darah rendah, bahkan tidak kita bangun di dalam nama Yesus, sembuh, 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 sembuh semuanya. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh penyakit, oleh bilur-bilur Yesus sembuh penyakit sudah sembuh. Malam-malam juga, terima kasih Yesus. Mereka itu mentang di dalam mereka, mereka itu mentang di dalam mereka, yang mengalami beban berat, dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkanlah perekonomian, dipulihkan ekonomi, dipulihkan yaitu juga pekerjaan, bisnis, keuangan, maupun rumah tangga, keluarga, dan terjadi kemuliaan. Berkatilah semua jemaat Tuhan, berkati semua, berkati semua, berkati semua jemaat Tuhan. Kau telah mengalami peningkatan terobosan luar biasa. Kau telah mengurangi kebangkutan, kemiskinan, kerugian pada mereka. Berkati semua jemaat, pelihara, gembalakan, yakinkan dengan firman Tuhan. Buka firman itu bekerja bertumbuh. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kami memerintahkan virus corona baik di Palembang, Sumalele, Madura, dan Pendopo, Sumatera Selatan, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, lenyaplah kau virus corona. Dalam nama Yesus, lenyap, pergilah kau dalam nama Yesus. Dan jangan kau menjamah anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, baiklah hamba Tuhan Yesus. Baiklah kau Yesus dan pada besar tugas semuanya tahu. Pelihara kau kami Tuhan Yesus, adalah Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, orang yang bukan dalam tinggi dan yang bermalam dalam alam dan kuasa dan Tuhan. Tempat perlindungan dan keberkahan Allah yang kau percayai. Sungguh dialah yang melepaskan kau dari dasar penangkap buruk, dari penghati sampar yang gosok, dengan tepatnya akan melindungi kau di bawah sayap yang kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bertengok. Engkau tak usah takut terhadap pada saat malam, terhadap mana yang terhadap siap, terhadap penyakit sampar yang dalam gelap, terhadap penyakit bunuh yang kamu petang. Walau seribu orang di sisimu dan 10.000 sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat kepala serta orang masing, sebab bukan tempat perlindunganmu dan matinya telah kau ke tempat tersebut. Malam petaka tidak akan menimpa kau dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepada untuk menjaga segala jalan. Mereka akan mendatangkan kau di atas tangannya, sehingga kakimu tidak terlalu kepada kami. Sehingga dalam bertemu kau orang lain, engkau akan menyidangkan singa dan bertangga. Sungguh hatinya mendekat kepada aku, aku akan meluputkannya dan dia itu memulihkannya dengan panjang umur, akan punyakan dia dan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Saya percaya firman Allah yang akan berkata kembali. Maka firman itu menjagai semua jemaat Tuhan dari virus corona dan segala macam biaya yang terjadi di dasar malam maupun apa saja. Tapi kau jaga pelihara berkati semua umatmu, berkati dalam usaha pekerjaan, berkati semua dengan kelimpahanmu. Terima kasih Bapak. Demikian saudara kami dengan pulang antar kalian dengan selamat antar. Segala macam segala kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Demikian tidur malam hijaukan kami, semua dari segala macam perbuatan jahat kami. Dan kami tidur nyenyak malam besok pagi bangunkan kami dengan tubuh jenggot yang sehat. Ingatkan kami datang berdoa sehingga besok hari sampai malam kami terpelihara tidak pernah juga terpuji nama Bapak. Kami sudah percaya Tuhan sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Mari kita berdoa kami. Bapak kami dalam surga. Jadilah kehendak bumi seperti surga. Jadilah makanan kami. Dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga orang bersabar. Dan jangan kau kemudian menjelaskan, tapi lepaskan kami karena kau berbicara dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus
kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjaga, memelihara, menggembalakan segala jemaat sekalian dari saat ini sampai Maranatha tahun datang. Haleluya. Amin. Silakan. Baik. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita ada ibadah sektor online untuk diketahui jemaat dan mengikutinya dengan sedia. Demikian, selamat berbakti, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.